Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan begitu banyak nikmat kepada kita semua sehingga kita bisa mungkin bertemu via virtual yang jauh di sana teman-teman semua. Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tetap tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menuntut kita, yang telah menunjukkan jalan kebenaran, jalan keterangan dari zaman kegelapan hingga saat ini. Baik teman-teman yang berbahagia dimanapun teman-teman berada, di sini saya akan sedikit membahas tentang perilaku organisasi. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Muhammad Salman dengan NIM 2020 100.180 dari Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam Institut Agama Islam Syarifuddin Lumajang. Baik, sini kita akan sedikit memahami pengertian perilaku organisasi. Baik, kita akan masuk ke slide berikutnya. Perilaku organisasi. Apa sih perilaku organisasi itu? Sebelum kita masuk, mungkin teman-teman bisa sedikit mengetahui, kita pisah terlebih dahulu perilaku itu apa dan organisasi sendiri itu apa. Jadi perilaku sendiri ini hanya melibatkan perorangan atau seorang. Perilaku sendiri bisa kita bahasakan seperti sikap atau tindakan seseorang tersebut, seperti itu. Sedangkan organisasi sendiri itu adalah alat atau suatu wadah yang menampung sekelompok orang untuk mencapai tujuan tertentu yang sudah dibentuknya, seperti itu. Itu pemahaman singkat kita belah dulu ya. Jadi antara perilaku serta organisasi. Sebelum kita masuk materi yang lebih rinci tentang perilaku organisasi itu apa, seperti itu. Baik, kita akan masuk ke pengertian atau pemahaman perilaku organisasi. Di sini ada dua pendapat dari dua tokoh. Yang pertama ada dari Khairul Umam. Perilaku organisasi adalah suatu bidang studi yang mempelajari dampak dari perorangan, kelompok, dan struktur pada perilaku organisasi agar bisa menerapkan pengetahuan terkait tentang berbagai hal tersebut demi perbaikan efektivitas suatu organisasi. Sedangkan dari Syamsir Torang, perilaku organisasi adalah tentang apa yang dilakukan oleh mereka yang ada di dalam organisasi dan bagaimana perilaku mereka mampu memberikan dampak pada performa organisasi tersebut. Jadi dapat disimpulkan bahwasannya perilaku organisasi ini ingin menyempurnakan untuk mencapai tujuan tersebut dari orang-orang yang ada di dalam organisasi itu, untuk memperbaiki perilaku agar tidak keluar dari SOP atau keluar dari peraturan atau tata tertib yang sudah ditentukan oleh organisasi itu sendiri, oleh sekelompok itu sendiri, agar organisasi itu menjadi lebih baik ke depannya. Apa sih manfaat dari kita memahami atau mempelajari perilaku organisasi itu sendiri? Di sini ada beberapa manfaat. Sebenarnya ada banyak poinnya, tapi saya rangkum menjadi 3 yang menurut saya itu penting. Yang pertama, perilaku organisasi akan bertindak sebagai map atau peta untuk kehidupan anggota yang ada di dalam organisasi itu. Jadi maksudnya adalah perilaku organisasi ini akan bertindak sebagai map atau peta itu, yakni agar terarah ke depannya itu mau seperti apa, si anggota ini mau ngapain aja di dalam organisasi itu, seperti itu. Yang kedua, analisa perilaku organisasi juga akan sangat membantu mencegah adanya masalah dalam organisasi. Jadi tidak jauh dari yang di atas, sebagai map atau peta, si anggota ketika ada suatu masalah timbul di dalam organisasi itu, mereka akan tahu cara menyelesaikan masalahnya itu seperti apa, jalannya seperti apa, alurnya seperti apa. Jadi tidak semena-mena, tidak dihadapi dengan emosi atau keegoisan masing-masing. Lalu yang ketiga, perilaku organisasi juga berguna untuk menjaga setiap hubungan industrial perusahaan. Tentu
menjalin komunikasi sangatlah penting serta berguna dalam perilaku organisasi ini untuk kita tahu bagaimana cara menjaga hubungan itu dengan baik antar perusahaan ataupun antar organisasi itu sendiri ke depannya, seperti itu. Baik, kita akan masuk ke slide yang kelima, yakni elemen-elemen pada perilaku organisasi. Di sini ada 4 elemen yang sangat penting dalam perilaku organisasi. Yang pertama ada manusia. Manusia adalah sistem sosial dalam internal organisasi. Mereka terdiri dari individu ataupun kelompok tertentu. Artinya, kelompok tersebut bisa dalam jumlah yang kecil atau besar, formal atau informal, resmi ataupun tidak resmi. Pada dasarnya, kelompok manusia ini sifatnya dinamis, artinya mudah dibentuk, berubah, dan juga mudah untuk bubar. Manusia yang membuat kelompok ini lalu akan mencoba berbagai cara agar bisa mencapai tujuan dan sasaran yang sudah dibuatnya. Sehingga adanya organisasi atau membantu melayani setiap orang dan bukan orang yang ada untuk melayani organisasi tersebut. Seperti itu. Lalu ada yang kedua, struktur. Struktur adalah hubungan pada setiap yang terdapat dalam suatu organisasi. Mereka yang berada dalam suatu organisasi tentu diberikan peran yang berbeda dan mereka mempunyai hubungan tertentu dengan yang lainnya. Struktur ini akan mengarah pada pembagian kerja sehingga setiap orang bisa melakukan tugas ataupun pekerjaannya agar bisa mencapai tujuan organisasi sesuai dengan perencanaannya. Seluruhnya akan saling berkaitan agar mencapai tujuan secara lebih terkoordinasi, seperti itu. Lalu yang keempat ada teknologi. Teknologi mampu menanamkan kondisi fisik dan juga ekonomi dimanapun orang bekerja. Sifat dari teknologi ini akan sangat tergantung dari sifat organisasi dan juga akan turut mempengaruhi pekerjaan ataupun kondisi kerja perusahaan. Sehingga teknologi akan membawa efektivitas dan juga memberikan batasan setiap orang dengan berbagai caranya. Tentu teknologi ini sangat diperlukan dalam perilaku organisasi untuk alat pendukung seperti itu. Lalu yang terakhir adalah sistem sosial. Sistem sosial ini akan menyediakan lingkungan eksternal tempat organisasi bergerak. Sistem sosial ini akan memberikan pengaruh pada sikap orang, kondisi kerja, dan yang paling penting adalah mampu memberikan persaingan untuk sumber daya dan juga kekuasaan. Tentunya sistem sosial ini sangat penting juga yang perlu dipahami. Tadi disampaikan di mana kita punya organisasi ini, di daerah mana, apakah organisasi kita didukung, apakah organisasi kita legal atau tidak, maka itu sangat diperlukan, diterima atau tidak oleh kalangan masyarakat banyak. Kalau kita diterima, maka kita akan mudah untuk beradaptasi, mudah untuk berbaur, mudah untuk memberikan mungkin pandangan-pandangan dari organisasi yang sudah kita tentukan terhadap masyarakat sekitarnya. Seperti itu. Baik, kita akan masuk ke yang slide terakhir, yakni tantangan dan peluang dari atau kita pahami dari perilaku organisasi itu sendiri. Di sini ada 6 poin. Yang pertama adalah merespon globalisasi. Apa sih maksudnya dari merespon globalisasi? Yakni era globalisasi ini telah membuka sekat-sekat antar negara melalui pemberlakuan pasar bebas atau perdagangan bebas. Bisnis internasional merupakan salah satu ciri globalisasi, akan memungkinkan karyawan bekerja dengan karyawan atau manajer yang berbeda negara dan budaya. Karyawan yang tidak dipersiapkan menghadapi kondisi ini bisa mengalami culture shock atau kaget seperti itu. Jadi kaget dengan budaya yang ada yang berbeda dengan tempatnya dia berada atau tempat dia tinggal. Lalu kemudian mengalami stres, frustasi, dan konflik sehingga kinerjanya tidak efektif. Manajer harus minimalkan kemungkinan terjadinya hal ini terjadi pada setiap karyawan. Yang kedua, merespon kemajuan teknologi. Teknologi berkembang sangat pesat. Ini telah mengubah sifat esensi pekerjaan dan organisasi. Otomatis dan penggunaan teknologi informasi telah menggantikan manusia dengan mesin dalam melakukan banyak pekerjaan. Seperti itu. Contoh kecilnya pun mungkin
ketika teman-teman pernah melewati tol dulu, mungkin ketika teman-teman zaman SD atau SMP, mungkin ketika teman-teman melewati tol itu masih menggunakan uang tunai atau pembayaran langsung atau cash melalui yang menjaga, yaitu adalah orangnya langsung. Tapi ketika kemajuan teknologi saat ini, ketika teman-teman melewati tol itu hanya perlu membawa atau e-tol, membawa kartu saja. Jadi langsung membayarkannya melalui e-money. Hanya tinggal menempelkan kartu tolnya saja tanpa harus melakukan pembayaran cash. Yani tentu melalui top up di minimarket yang melayani pengisian ulang dari e-tol tersebut. Kita sudah melihat bagaimana berkembang pesatnya teknologi pada saat ini seperti itu. Lalu yang ketiga ada merespon diversitas angkatan kerja, yakni organisasi pada era globalisasi memperkerjakan orang-orang dengan latar belakang yang beragam seperti jenis kelamin, pendidikan, kepribadian, ras, suku, agama, budaya, negara, dan lain sebagainya. Kondisi ini mudah menimbulkan kesalahpahaman, saling curiga, konflik, dan atau ketidakharmonisan dalam bekerja di antara karyawan. Seperti itu. Jadi tentu maksudnya ini adalah diversitas, mungkin bisa kita bahasakan ringannya itu seperti kita menemukan suasana baru. Kita mencoba untuk beradaptasi dengan perbedaan latar belakang setiap karyawan yang ada dalam perusahaan yang bekerja tersebut. Kemudian yang keempat adalah merespon tekanan ekonomi. Kondisi ekonomi yang buruk seperti inflasi yang tinggi dan dapat membuat karyawan menjadi stres, frustasi, tidak bahagia dalam bekerja. Pendapatan mereka dari pekerjaan menurun secara real, sehingga tidak dapat memenuhi semua kebutuhannya. Hal ini membuat karyawan tidak mampu berkonsentrasi dalam melakukan pekerjaannya, sehingga kinerja mereka sangatlah tidak efektif. Maka manajer dari perusahaan itu perlu membangkitkan semangat karyawan agar tetap bekerja dengan baik, walaupun ada sedikit tekanan ekonomi yang mungkin terpuruk seperti itu. Yang kelima adalah merespon persaingan. Persaingan bisnis saat ini di masa yang akan datang cenderung meningkat. Kunci untuk memenangkan persaingan adalah mengembangkan sumber daya manusia secara berkelanjutan agar mereka menjadi profesional, lebih kreatif, lebih inovatif, dan justru harus lebih menjadi karyawan yang produktif seperti itu. Jadi itu adalah bagaimana cara kita menguatkan persaingan agar kita kuat dalam bersaing dengan perusahaan-perusahaan yang lain seperti itu. Lalu yang terakhir ada merespon tuntutan konsumen atau pelanggan atau customer yang biasa kita kenal. Konsumen atau pelanggan merupakan pengguna dari barang atau jasa yang ditawarkan organisasi dan karenanya mereka harus dipertahankan dengan memberikan layanan terbaik. Banyak organisasi kehilangan pelanggan karena karyawannya tidak dapat memberikan layanan yang memuaskan, apalagi di era persaingan ketat saat ini. Manajemen perlu menciptakan budaya yang tanggap terhadap kebutuhan dan keinginan pelanggannya. Maka manajemen harus melatih karyawannya agar bersifat ramah dan bersahabat ketika melayani pelanggannya. Maka dari sini kita bisa lihat dari poin ke-6, tentu bagaimana cara kita bisa memberikan sebuah inovasi terobosan baru setiap harinya, setiap pekannya atau setiap bulannya, setiap tahun kepada pelanggan-pelanggan kita. Agar apa? Agar pelanggan kita tidak merasa bosan ketika ingin kembali kepada kita. Seperti itu. Itu yang sangat diperlakukan kepada konsumen, pelanggan atau customer kita. Seperti itu. Baik, kita masuk slide yang terakhir. Ternyata sudah selesai. Jadi sedikit kesimpulannya bahwasannya apabila kita memahami betul-betul tentang pengertian perilaku organisasi ini, begitu sangat banyak sekali manfaatnya terhadap kita ketika kita mungkin ingin bergabung dengan suatu organisasi, mungkin di kalangan masyarakat atau di sekolah maupun di lingkungan kampus. Maka kita tentu sangat berhati-hati juga sebelum kita ingin masuk ke organisasi itu. Kita harus mengetahui dulu seluk-beluk atau latar belakang organisasi tersebut. Dan kemudian kita juga harus bisa memahami
struktural atau mungkin kultural orang-orang yang ada di balik organisasi itu sendiri, agar kita tidak merasa kaget sehingga kita mudah berbaur dan bekerja sama dalam organisasi untuk mencapai tujuan yang sama seperti itu. Mungkin itu penjelasan singkat dari saya tentang memahami pengertian perilaku organisasi pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.